Selamat pagi anak-anak ibu. Ibu sangat berharap kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Materi kita pagi hari ini adalah pembabakan zaman. Sekarang kita masuk di pembabakan zaman. Pembabakan zaman dibagi atas dua. Yang pertama itu berdasarkan geologi dan yang kedua adalah berdasarkan alat. Berdasarkan geologi dibagi atas 4, yaitu Arzoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Sedangkan berdasarkan alat dibagi atas 2, zaman batu dan zaman logam. Mari kita bahas satu persatu. Zaman geologi adalah zaman berdasarkan lapisan kulit bumi. Yang pertama itu adalah Arzoikum. Ars artinya belum, Zoikum artinya kehidupan. Arzoikum adalah belum ada tanda-tanda kehidupan di mana bumi masih keadaan panas. Kurang lebih 450 juta tahun lalu. Setelah habisnya zaman Arzoikum, maka beralih ke zaman Paleozoikum. Paleo artinya tua, Zoikum artinya kehidupan. Paleozoikum adalah sudah ada tanda-tanda kehidupan atau sering disebut dengan zaman primer yang ditandai dengan hewan-hewan kecil seperti mikroorganisme dan lain-lain. Setelah masa Paleozoikum berakhir masuk dengan Mesozoikum. Paleozoikum kurang lebih 340 juta tahun yang silam. Kita lanjut dengan Mesozoikum. Meso artinya tengah, Zoikum artinya kehidupan. Zaman yang sudah ada kehidupan yang ditandai dengan hewan-hewan besar, reptil seperti dinosaurus, brontosaurus dan lain-lain. Kurang lebih 140 juta tahun yang silam. Habisnya masa Mesozoikum dilanjut dengan zaman Neozoikum. Neo artinya muda, Zoikum artinya kehidupan. Neozoikum adalah zaman hidup sudah stabil atau sering disebut dengan zaman baru. Mengapa dia dikatakan zaman baru? Zaman ini kurang lebih 60 juta tahun yang lalu dibagi atas 2, tersier dan kuarter. Tersier ini adalah zaman yang ditandai dengan binatang menyusui atau mamalia. Seperti contohnya adalah kanguru. Setelah berakhirnya zaman tersier, masuklah dia zaman kuarter. Zaman kuarter ini dibagi atas 2 lagi. Yang pertama adalah Pleistosen, yang kedua adalah Holosen. Pleistosen ini sering disebut dengan zaman glasial atau zaman es. Di zaman inilah muncul yang namanya manusia purba. Kalau ada pertanyaan, kapan muncul Meganthropus paleojapanicus? Itu ada di zaman Pleistosen. Setelah berakhirnya zaman Pleistosen, masuk di zaman Holosen. Holosen inilah yang disebut dengan zaman baru. Kenapa? Karena disinilah muncul yang namanya Homo sapiens atau manusia modern. Kita lanjut dengan zaman alat. Zaman alat dibagi atas 2, zaman batu dan zaman logam. Zaman batu ini dibagi atas 4 lagi, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Paleo artinya tua, litikum artinya batu. Paleolitikum adalah zaman batu tua. Mengapa dia dikatakan zaman batu tua? Karena kehidupannya, alat-alatnya belum kasar. Kata kuncinya adalah belum. Contoh, masih hidup nomaden,
berarti belum menetap. Makanannya food gathering, berarti belum diolah. Alatnya masih kasar, berarti belum diasah. Setelah berakhirnya zaman Paleolitikum, masuk ke zaman Mesolitikum. Meso artinya tengah, litikum artinya batu. Mesolitikum adalah zaman batu tengah. Kata kuncinya adalah sudah mulai. Berarti hidupnya sudah mulai menetap atau sering disebut dengan semi sedenter. Alat-alatnya sudah mulai diasah, hidupnya sudah mulai menetap, makanannya sudah mulai diolah yang disebut dengan semi producing. Setelah berakhirnya masa Mesolitikum, masuk ke masa Neolitikum. Neo artinya muda, litikum artinya batu. Neolitikum artinya zaman batu muda. Kata kuncinya sudah. Hidupnya sudah menetap. Tidak nomaden lagi. Alatnya sudah diasah. Makanannya sudah diolah atau yang disebut dengan food producing. Alat-alatnya sudah diasah. Setelah berakhirnya zaman Neolitikum, masuk ke zaman Megalitikum. Mega artinya besar, litikum artinya batu. Megalitikum adalah zaman batu besar. Contohnya sarkofagus, dolmen, punden berundak-undak, dan lain-lain. Setelah zaman batu berakhir, masuk ke zaman logam. Zaman logam dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah zaman tembaga, yang kedua zaman besi, yang ketiga adalah perunggu. Zaman tembaga berarti alat-alatnya terbuat dari tembaga. Zaman besi berarti alat-alatnya atau masyarakatnya sudah mampu membuat alat-alat atau teknologi dari besi. Setelah zaman besi masuk perunggu. Zaman perunggu berarti manusia mampu menciptakan alat-alat dari perunggu. Ini materi pembabakan zaman. Ibu mau mengajak anak-anak ibu untuk lebih kreatif, untuk lebih produktif. Apalagi di zaman tahun 2020, pergunakan teknologi dengan canggih. Jadilah manusia yang kreatif. Sedangkan manusia purba saja mampu menciptakan teknologi modern. Kenapa kita tidak? Cukup sekian materi hari ini. Salam dan jaga kesehatan. Terima kasih.